Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtaratun Novia Ustada dari kelas SI 2020B Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai prosesor Intel dari generasi 1 sampai generasi 11. Nah, adanya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi dari Bapak dosen Bapak Agus Prihanto, STMkom. Sebelumnya saya juga berterima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya ini, dan semoga dapat memberi manfaat untuk kalian. Dan langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, alangkah baiknya kita tahu dulu nih tentang prosesor. Nah, sebuah perangkat komputer tentunya tidak lepas dari yang namanya prosesor, di mana prosesor ini diibaratkan seperti otak pada manusia yang fungsinya sebagai pusat pengendali semua anggota tubuh. Begitupun dengan prosesor. Prosesor memiliki peran sebagai pusat pengendali dan mengoordinasi semua fungsi dari komputer. Prosesor adalah sebuah perangkat terpenting dalam sebuah komputer. Nah, tanpa adanya prosesor, maka komputer tidak dapat bekerja. Prosesor juga dapat dikatakan sebagai tenaga pelaksana sebuah program atau perintah, dan saat ini beberapa perusahaan prosesor ternama memperkenalkan produk unggulannya. Salah satunya yaitu Intel. Prosesor Intel selain terkenal juga dinobatkan sebagai pelopor dalam dunia teknologi, khususnya pada komputer. Nah, ini adalah prosesor Intel dari generasi 1 sampai generasi 11. Generasi 1 ini dinamakan Nehalem, generasi 2 Sandy Bridge, generasi 3 Ivy Bridge, generasi 4 Haswell, generasi 5 Broadwell, generasi 6 Skylake, generasi 7 Kaby Lake, generasi 8 Kaby Lake Refresh, generasi 9 Coffee Lake, dan generasi 10 Ice Lake atau Cannon Lake, dan generasi 11 adalah Tiger Lake. Oke, kita masuk dalam pembahasannya. Yang pertama adalah generasi Nehalem. Nehalem merupakan mikroarsitektur prosesor Intel yang termasuk di generasi pertama. Nehalem dirilis pada tahun 2010. Di sini Nehalem memiliki kecepatan 1,06 GHz sampai 3,33 GHz. Generasi Nehalem ini menggunakan teknologi fabrikasi 45 nanometer dan menggabungkan RAM DDR3 di chip prosesornya. Ia juga memperkenalkan kembali teknologi hyperthreading yang sebelumnya telah ditinggalkan, terutama pada model prosesor Core i3 pertama. Nehalem juga mendukung soket LGA 1156 dan dual channel DDR3 RAM. Dan Nehalem memiliki keunggulan yaitu penggunaan daya yang lebih hemat 30%. Nah, berikut ini adalah seri dari prosesor generasi Nehalem. Generasi yang kedua yaitu Sandy Bridge. Generasi Sandy Bridge ini menggunakan teknologi fabrikasi 32 nanometer, jadi lebih kecil dari generasi pertama, dan menggantikan arsitektur Nehalem. Sandy Bridge diperkenalkan pada tahun 2011. Ia memiliki kecepatan
3 GHz sampai 3,4 GHz. Sandy Bridge juga menggunakan soket 1155 LGA dan dual channel DDR3 1066 RAM. Nah, Sandy Bridge juga dilengkapi dengan fitur VGA, GPU atau pengolah grafis di dalamnya. Generasi ini juga dinilai lebih praktis dan efisien dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, di sini saya juga mencantumkan beberapa seri prosesor generasi kedua, yaitu Sandy Bridge. Kita masuk ke generasi ketiga, yaitu Ivy Bridge. Ivy Bridge diumumkan ke publik pada bulan September tahun 2012. Ivy Bridge memiliki kecepatan di atas 3,4 GHz. Dan di sini masih menggunakan teknologi fabrikasi 22 nanometer yang membuat Ivy Bridge menjadi lebih efisien dan jauh lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, generasi Ivy Bridge ini memakai soket LGA 1155 yang sama dengan DDR3 1333 sampai DDR3 1600 RAM. Prosesor ini juga memiliki kekurangan, yaitu lebih banyak mengeluarkan panas jika dibandingkan dengan Sandy Bridge. Ini adalah seri prosesor dari Ivy Bridge. Core i3, Core i5, i7, i7. Selanjutnya untuk generasi 4 dinamakan Haswell, di mana teknologi fabrikasinya sama seperti Ivy Bridge, yaitu 22 nanometer. Generasi ini diluncurkan pada tahun 2013 dan memiliki kecepatan lebih unggul dibanding Ivy Bridge yang kecepatannya 3,4 GHz. Jadi generasi Haswell ini kemungkinan ada di atasnya. Generasi Haswell support untuk soket LGA 1150, VGA 1364, LGA 2011 3. Keunggulan yang dimiliki Haswell yaitu kemampuannya dalam penggunaan pada perangkat ultra portable yang disebabkan karena prosesor memakan daya yang rendah. Di sini saya juga mencantumkan beberapa seri prosesor Haswell. Oke, next. Generasi kelima. Generasi kelima dinamakan Broadwell yang dikeluarkan pada tahun 2015. Broadwell hadir dengan fabrikasi 14 nanometer yang berukuran 30% lebih kecil yang membuatnya lebih hemat daya. Jadi semakin kesini itu chipnya akan semakin kecil ya. Dan Broadwell juga memiliki kelebihan, yaitu yang pertama adalah hemat daya, yang kedua tampilan desain lebih kecil terutama untuk PC atau laptop, dan yang ketiga adalah performanya lebih tinggi 20% dari generasi sebelumnya. Nah, ini merupakan beberapa seri generasi Broadwell. Oke, selanjutnya adalah generasi yang keenam atau Skylake. Generasi yang keenam atau Skylake ini dikeluarkan pada Agustus 2015. Skylake menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer yang sama seperti generasi sebelumnya, tetapi kecepatannya 50% lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Skylake menggunakan teknologi speed shift, dan Skylake mampu menekan pemborosan daya baterai. Skylake juga mendukung penggunaannya untuk streaming video hingga kualitas 4K UHD.
Nah, di sini juga ada beberapa seri dari generasi Skylake. Yang ketujuh adalah generasi Kaby Lake. Generasi ini lahir pada tahun 2016 yang masih sama menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer dan Kaby Lake mendukung soket LGA 1151 dan support dual channel untuk slot RAM DDR3 1600 dan DDR4 2400. Kaby Lake ini juga memiliki kelebihan yaitu dilengkapi dengan arsitektur grafis baru untuk menunjang kinerja grafis 3D dan pemutaran video 4K lebih cepat. Jadi semakin bagus dari generasi yang sebelumnya. Ini juga ada beberapa seri dari generasi Kaby Lake. Next adalah generasi 8. Generasi 8 ini adalah Kaby Lake Refresh. Jadi penyempurnaan dari Kaby Lake yang generasi 7. Nah, Kaby Lake Refresh dirilis pada tahun 2017. Intel mengklaim bahwa peningkatan performa generasi Kaby Lake Refresh yaitu 40% dan 2,3 kali lebih cepat dikarenakan ada penambahan jumlah core. Beberapa chipset generasi ini memiliki support untuk RAM DDR4 2666 tetapi kurang didukung RAM DDR3. Nah, kelebihannya ditunjukkan untuk laptop tipis dan ringan, sistem yang 2-in-1, convertible, dan mini. Seri generasinya adalah sebagai berikut. Generasi yang ke-9 yaitu Coffee Lake. Coffee Lake dipublikasikan pada tahun 2017 yang mampu menembus batas hingga 4 core per CPU. Generasi ini menggunakan soket LGA 1151 dengan payout yang diganti untuk menopang lebih dari 4 core bersama dengan cache L3 hingga 16 MB. Nah, ini adalah seri generasi Coffee Lake. Oke, next. Generasi ke-10 Cannon Lake atau Ice Lake. Nah, jadi Cannon Lake atau Ice Lake diproduksi pada tahun 2018 telah menawarkan performa yang super cepat. Cannon Lake atau Ice Lake juga mempunyai teknologi 10 nanometer yang semuanya baru. Jadi semakin kecil lagi nih. Generasi ini menggunakan soket BGA 1526, mendukung DDR4 3200 dan LPDDR4X. Tidak hanya itu, generasi 10 ini juga dilengkapi dengan Wi-Fi 6, HDR4K, teknologi Thunderbolt dan beberapa sistem cerdas lainnya. Nah, ini udah sangat bagus ya prosesornya. Ini contoh generasinya. Nah, yang terakhir adalah generasi 11 yang dinamakan Tiger Lake. Tiger Lake dirilis pada bulan September tahun 2020, tahun kemarin. Tiger Lake diposisikan untuk laptop yang mempunyai chip grafis Xe. Aspek yang ditonjolkan Intel di generasi ini yaitu kehadiran GPU Xe, Thunderbolt 4, dukungan Wi-Fi 6, dan peningkatan besar dalam hal performa dan konsumsi daya dibandingkan dengan chip Ice Lake yang generasi 10 sebelumnya. Intel menyebut Tiger Lake sebagai prosesor terbaik untuk laptop thin and light, dan Tiger Lake dibuat dengan proses 10 nanometer.
Nah, jadi gimana nih buat kalian, laptopnya udah di generasi yang mana? Nah, ini adalah generasi dari Tiger Lake. Nah, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada informasi yang kurang tepat atau yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.